Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Elvia Cindy. Saya dari BPI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan partner saya, yaitu Yosi Amelia. Dan makalah kami berjudul Individu Kelompok dan Masyarakat dalam mata kuliah Psikologi Sosial. Oke, langsung saja makalah kami akan dijelaskan kepada saudari Yosi Amelia. Kepada Yosi Amelia, saya persilahkan. Baiklah, di sini langsung saja isi pembahasannya. Manusia sebagai makhluk individu tidak dapat dipisahkan di antara jiwa dan raganya. Oleh karena itu, di dalam proses perkembangan perlu keterpaduan antara perkembangan jasmani maupun rohani. Sebagai makhluk sosial, seorang individu tidak dapat berdiri sendiri, saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, dan saling mengadakan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Keluarga dengan berbagai fungsi yang dijalankan adalah sebagai wahana di mana seorang individu mengalami proses sosialisasi yang pertama kalinya. Sangat penting artinya dalam mengarahkan terbentuknya individu menjadi seorang yang berpribadi. Selanjutnya, pengertian individu. Individu merupakan unit terkecil pembentukan masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya bergabung. Selanjutnya, pertumbuhan individu. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertumbuhan kuantitatif pada material sesuatu sebagai akibat terjadi adanya pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, faktor biologis. Semua manusia normal dan sehat pasti memiliki anggota tubuh yang utuh, seperti kepala, tangan, kaki, dan lainnya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa beberapa persamaan dalam kepribadian dan perilakunya tersebut. Yang kedua, faktor geografis. Setiap lingkungan fisik yang baik akan membawa kebaikan pula pada penghuninya, sehingga menyebabkan hubungan antar individu bisa berjalan dengan baik dan menimbulkan kepribadian setiap individu yang baik juga. Selanjutnya, faktor kebudayaan khusus. Perbedaan kebudayaan dapat mempengaruhi kepribadian anggotanya. Namun, tidak berarti semua individu yang ada di dalamnya. Masyarakat memiliki kebudayaan yang sama juga memiliki kepribadian yang sama. Selanjutnya, perkembangan individu. Manusia pada waktu lahir tampaknya sangat lemah. Keadaan yang tampak sangat lemah itu tidak berarti bahwa bayi tidak mempunyai potensi apa-apa atau tidak mempunyai kemungkinan untuk berkembang. Bayi mempunyai banyak kemungkinan untuk berkembang dan juga mempunyai masa muda, mempunyai masa untuk mempersiapkan diri, bahkan mudanya lebih panjang daripada binatang. Hukum-hukum perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi atau perpaduan. Yang kedua, hukum mempertahankan diri dan perkembangan. Yang ketiga, kesatuan organis. Yang keempat, hukum tempo perkembangan. Yang kelima, hukum irama atau ritme atau perkembangan. Yang keenam, hukum masa peka. Yang ketujuh, hukum perbandingan di masa perkembangan. Yang kedelapan, hukum predintasi atau hukum nasib takdir. Yang kesembilan, hukum rekapitulasi.
Selanjutnya, teori-teori perkembangan. Yang pertama, teori nativisme atau nativus atau pembawaan. Yang kedua, teori empirisme atau pengalaman. Yang ketiga, teori konvergensi atau kerjasama perpaduan. Yang keempat, teori biokinetis atau teori rekapitulasi atau teori ulangan. Selanjutnya, konsep-konsep perkembangan. Yang pertama, konsep asosiasi, bahwa hakikat perkembangan merupakan proses asosiasi di mana bagian lebih penting daripada keseluruhan. Selanjutnya, konsepsi Gerald, bahwa perkembangan merupakan proses diferensiasi, yaitu proses untuk memisahkan perbedaan. Selanjutnya, konsepsi Neo-Gestalt, dikenal dengan nama Freeland Theory, bahwa perkembangan itu di samping proses diferensiasi juga merupakan proses stratifikasi. Struktur pribadi digambarkan terdiri dari lapisan-lapisan. Makin besar seseorang anak, maka lapisan ini semakin bertambah. Konsep differentialisme, bahwa sumber pokok dari tingkah laku manusia adalah libido. Seksualitas didorong dari insting yang pada dasarnya belum mengenai batas dan menuntut terpenuhinya dorongan tersebut. Selanjutnya, konsepsi biososial. Living is learning and growing is learning, bahwa setiap makhluk hidup harus belajar untuk mempertahankan hidupnya, dan karena belajar ia dapat berkembang. Selanjutnya, pengertian keluarga. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh perkawinan, adopsi, atau kelahiran yang bertujuan menciptakan untuk mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari individu-individu yang ada. Di dalamnya terlihat dari pola interaksi dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan yang bersama. Keluarga sebagai perkumpulan dua orang atau lebih dari dua individu yang bergabung karena berhubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan. Mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain di dalam peranannya masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Selanjutnya ada tipe keluarga. Keluarga yang memerlukan pelayanan kesehatan berasal dari berbagai macam pola kehidupan. Agar dapat mengupayakan peran serta keluarga dalam meningkatkan derajat kesehatan, maka perawat perlu mengetahui berbagai tipe keluarga. Menurut Friedman tahun 1998, tipe keluarga ada dua. Yang pertama, tipe keluarga tradisional. Yang pertama, keluarga inti, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, anak kandung. Yang kedua, keluarga besar, yaitu keluarga inti ditambah dengan keluarga yang lainnya, mempunyai hubungan darah, misalnya kakek, nenek, keponakan, paman, dan bibi. Yang ketiga, keluarga diet, yaitu rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri tanpa anak. Yang keempat, single parent, yaitu rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua, yaitu ayah dan ibu, dengan anak kandung atau anak angkat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perceraian atau kematian. Yang kelima, single adult, yaitu suatu rumah tangga yang hanya terdiri dari orang dewasa, misalnya seorang ayah yang telah dewasa kemudian tinggal di kos untuk bekerja atau kuliah. Selanjutnya, tipe keluarga non-tradisional. Yang pertama, the unmarried, the dinner mother, keluarga yang terdiri dari orang tua, terutama ibu, dengan anak dari hubungan tanpa nikah. Selanjutnya, the step parent family, keluarga dengan orang tua tiri.
Yang ketiga, community family. Beberapa pasangan keluarga dengan anak yang tidak ada hubungan saudara hidup bersama dalam suatu rumah, sumber dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi dengan melalui aktivitas kelompok atau membesarkan anak bersama. Yang keempat, non-marital heteroseksual cibinitang family. Keluarga yang hidup bersama dengan berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan. Selanjutnya, foster family. Keluarga yang menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga atau saudara di dalam waktu sementara pada saat orang tua tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga aslinya. Yang selanjutnya, homeless family. Keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai perlindungan yang permanen karena krisis personal yang dihubungkan dengan keadaan ekonomi atau problem kesehatan mental. Yang selanjutnya ada gang, sebuah bentuk keluarga yang destruktif dari orang-orang muda mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan dalam kekerasan dan kriminal dalam hidupnya. Permanen karena krisis personal yang dihubungkan dengan keadaan ekonomi atau problem kesehatan mental. Yang selanjutnya ada gang, sebuah bentuk keluarga yang destruktif dari orang-orang muda mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan dalam kekerasan dan kriminal dalam hidupnya. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Yosi Amelia tentang individu dan keluarga. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang masyarakat. Apa itu masyarakat dan pengertian masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpul manusia yang karena tuntutan hubungan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu, karena individu-individu tertentu terkait dengan hukum dan sistem tersebut. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat. Ciri-cirinya yaitu hidup secara berkelompok, melahirkan kebudayaan, terdapat interaksi antar anggota, mengalami perubahan, dan adanya pemimpin. Lanjut. Di sini ada fungsi masyarakat. Apa aja fungsinya? Mari kita bahas. Di sini ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi menyangkut hubungan antara manusia atau masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisme perilaku dan dengan dunia fisik organik. Hal ini menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidupnya. Selanjutnya ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara sistem sosial, khususnya yang berkait dengan kontribusi pada organisasi dan berperan keseluruhan sistem. Terus fungsi mempertahankan. Fungsi mempertahankan ini lebih ke pola, terus berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kebudayaan. Hal ini berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertingginya dari masyarakat karena diorientasikan pada
realita yang terakhir. Terus fungsi pencapaian. Tujuan fungsi pencapaian menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial subsistem. Aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, itulah presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya dan partner saya Yosi Amelia mohon undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.